Puasa yang kukehendaki adalah engkau melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Kita ini sadar tidak sadar dibelenggu oleh berbagai macam hal. Dan kita sulit melepaskannya. Bahkan sudah menganggap itu sebagai biasa. Sudah melekat pada diri kita. Seakan-akan saya begitulah. Tapi selama hal itu membuat sengsara diri kita, membuat jiwa kita terluka dan orang lain terluka, itu adalah belenggu. Meskipun terbiasa, tetap adalah belenggu. Kalau kita mengikuti jalan salib kita yang sangat unik itu, yang hanya ada di paroki kita saya pikir, jalan salib Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria memandang penderitaan putranya. Orang luar mungkin tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi seorang ibu yang melahirkan anaknya, yang membesarkan ia dari kecil, yang mengorbankan dirinya bagi anak itu, dia tahu penderitaan putranya. Dia tahu bahwa penderitaan ini sangat tidak pantas diterima oleh putranya. Dia tahu bahwa orang yang menyebabkan penderitaan ini juga sangat tidak pantas. Tapi apa sikap Maria kita dengarkan tadi? Ia berdoa dengan diam-diam. Ia tidak protes. Dan ia tahu ini semua memang harus terjadi supaya rencana Allah terlaksana. Ketika kita mengikuti jalan salib ini, ada baiknya ketika bagian Ibu Maria dibacakan, kita tidak ikut membaca. Dengar baik-baik, simak baik-baik. Kalau perlu pejamkan mata. Tidak usah lihat tulisan, tidak usah lihat orang lain juga. Dengarkan apa kata Ibu Maria yang sudah dibacakan dengan baik oleh para lektor. Dan tentu mereka terus akan berlatih supaya lebih baik lagi. Seperti seorang ibu yang sedang berkata-kata, bukan sekedar membaca. Dan ketika kita sendiri mengucapkan doa sesudah kata-kata Ibu Maria, mari kita baca dengan sungguh-sungguh. Katakan, jangan karena sudah tertulis demikian. Katakan seperti saya pun mengatakan demikian. Ketika kita membaca, saya menyesal, sungguh-sungguh menyesallah. Ketika kita membaca, saya merasa tidak pantas karena saya hanya memperhatikan diri saya sendiri. Rasakan itu, benar tidak? Dan kalau benar, bagaimana saya memperbaikinya? Jangan sudah baca pulang lupa semua. Baca dengan baik-baik, dengan perasaan. Kita sudah cukup baik tadi ya, jadi tidak ngebut, bacanya pelan-pelan. Adakah diresapi? Kalau kita sungguh-sungguh meresapi, itu sangat menyedihkan. Dan saya juga merasa diri saya hina membaca itu. Baru perhentian pertama saja, saya sudah menangis. Saya juga tidak tahu makin tua makin gampang menangis sekarang. Mungkin sudah makin dekat pintu surga. Jangan-jangan pintu neraka. Kita sadar, hidup kita akan berakhir suatu hari. Tidak akan terus begini. Suatu hari akan berakhir. Suatu hari ada orang yang menangis di depan jenazah kita. Ya, kalau sungguh menangis. Karena ada orang yang menangis pura-pura juga sih. Bahkan ada kelompok yang bisa disewa untuk menangis. Betapa pura-puranya itu. Ada orang menangis karena sumber keuntungan saya, sumber dana saya sudah tidak ada lagi. Ada orang menangis karena merasa dia sangat baik. Kenapa dia cepat pergi? Ada orang menangis karena dia sudah lama menderita. Sekarang dia pergi, menangis bahagia. Sudahlah, biar dia pergi saja. Biar dia menghadap Tuhan. Tapi ada orang menangis juga, dia menghadap Tuhan, tapi sebenarnya dia masih banyak dosa. Dia belum banyak jasa. Dia banyak menyakiti orang. Itu pun membuat orang menangis. Paling bagus ketika kita meninggal, orang tersenyum, orang tertawa.
Bukan tertawa, akhirnya dia hilang juga. Bukan itu. Akhirnya dia hilang dari pandanganku. Kan. Orang tertawa karena merasa kita sudah selesai. Kita sudah siap untuk menerima mahkota yang Tuhan siapkan untuk kita. Tempat terbaik yang Tuhan siapkan pada kita. Ada 14 perhentian. Semua perhentian sangat berguna. Dan sudah dirancang dengan begitu baik oleh gereja, oleh para bapak gereja, dengan sangat baik. Semua ada maknanya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Mungkin kita juga sering menjatuhi hukuman mati kepada orang-orang di sekitar kita. Meskipun dia tidak sungguh-sungguh mati badannya, tapi jiwanya terluka, jiwanya mati. Dia putus asa, dia tawar hati, dia trauma bertemu dengan kita. Itulah hukuman mati yang kita berikan. Orang yang tidak mau lagi bertemu dengan orang lain karena trauma, itu seperti orang mati. Mungkin kita menjatuhi hukuman mati pada orang juga. Orang-orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bahkan dalam gereja pun bisa terjadi. Orang melakukan kekerasan dan penghinaan. Itu semua adalah hukuman yang kita berikan pada orang yang sebenarnya kita tidak pantas memberikan itu. Hanya Tuhan yang bisa menghukum kita. Kita tidak menghukum orang. Ketika melihat orang bersalah, justru kita harus kasihan. Tadi saya nonton satu film. Ada seorang bapak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sampai istrinya takut kepadanya, anak-anaknya pun takut kepadanya. Dan apa pikiran bapak itu? Kalian harus bersyukur saya seperti ini. Mungkinkah orang bersyukur? Dimaki-maki, dikerasi, bahkan dipukul. Bisakah orang bersyukur? Apa alasan bapak ini? Saya sudah bekerja mati-matian mencari uang untuk kalian. Saya melindungi kalian, karena itulah saya keras. Benarkah orang bersyukur? Sebenarnya kita juga bisa melihat air muka orang. Apakah orang-orang yang kita kerasi itu sungguh bersyukur? Atau dia malah down, sakit hati, terpukul, terpuruk karena apa yang kita lakukan? Ada banyak orang yang melakukan kekerasan tidak merasa dia jahat loh. Dia merasa dia pantas melakukan seperti itu. Harus lihat dari korbannya. Korbannya suka diperlakukan seperti itu tidak? Saya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga juga. Tapi saya bersyukur. Nah ini beda ya. Saya bersyukur. Karena saya tahu disiplin karenanya. Saya tahu juga untuk kasihan kepada orang. Saya tahu bahwa kekerasan ini tidak nyaman, menimbulkan luka batin. Maka saya berusaha untuk tidak melakukan kekerasan. Tapi ada banyak orang yang melakukan kekerasan karena dia pernah menerima kekerasan dari orang lain juga. Kalau engkau merasa itu tidak baik, kenapa kau teruskan? Atau engkau merasa saya meneruskan tidak apa-apa karena sebelumnya orang sudah berbuat begitu pada saya. Tidak ada yang benar itu. Kita sering menjadi hukuman mati kepada orang-orang. Dan bukan orang-orang jauh loh. Orang-orang yang dekat dengan kita. Yang peduli dengan kita. Yang ketika kita sakit dan kesusahan orang lain pergi. Ada orang-orang itu masih bersama dengan kita. Orang-orang dekat kita. Seperti para penjahat menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Yang tidak ada salah. Yang bahkan membawa kebaikan bagi dunia. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kita setiap orang memang punya salib yang harus kita panggul. Tidak ada orang yang salibnya lebih ringan dari kita. Kita tidak tahu salib orang beda-beda. Ada orang kuat memikul salib karena dia sudah kuat mentalnya. Karena ia sudah banyak mendapat latihan dalam kekerasan hidup. Dia bisa memikul salibnya. Tapi ada banyak orang yang belum kuat memikul salibnya. Tidak perlu kita hina juga. Kecenderungan dunia saat ini adalah ketika melihat orang lain susah, orang lain jatuh,
Ramai-ramai mereka membicarakannya, bahkan menambah cerita. Itu artinya menambahkan salib pada orang. Orang yang jatuh itu sedang memikul salibnya. Mungkin bisa jatuh karena kesalahannya sendiri, mungkin karena kesalahan orang lain. Tapi ketika kita menambah salibnya, kita ini seperti Pilatus memberikan salib kepada Yesus yang tidak pantas memikul salib itu. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Jadi Yesus saja jatuh sampai 3 kali. Ada orang yang sudah jatuh berkali-kali bilang, Tuhan saja jatuh. Saya jatuh ya enggak apa-apalah. Katanya murid tidak boleh melebihi gurunya. Engkau sudah lebih. Gurunya 3 kali, kok lebih dari 3 kali kok. Benarkah Tuhan jatuh? Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kemanusiaan. Kemanusiaannya bisa jatuh juga. Bukan jatuh dalam dosa, jatuh karena lemahnya fisik, karena tempaan yang terlalu berat, maka ia jatuh. Kita semua punya fisik, punya daging. Daging inilah yang seringkali membuat kita jatuh. Tapi daging yang sama juga bisa membuat kita memuliakan Allah dengan karya-karya yang baik. Tergantung bagaimana kita memutuskannya. Mau berkarya bagi Allah atau membiarkan diri terjatuh dan tidak bangun lagi. Tapi Yesus bangun lagi. Jatuh pertama kali dan dia bangun lagi. Perhentian keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Kenapa yang terjadi? Ada tidak ada curhat sama ibunya? Tidak. Dia memandang ibunya, ibunya memandang dia. Anda pikir bagaimana perasaan Ibu Maria memandang anaknya yang babak belur seperti itu? Kalau anaknya memang salah ya sudahlah. Anaknya tidak salah, tapi dijatuhi hukuman yang sangat kejam. Hukuman untuk para penjahat besar. Bagaimana perasaan Ibu Maria? Dan bagaimana perasaan Yesus? Anak mana yang mau membuat ibunya susah atau sedih? Saya pikir anak normal tidak akan berbuat seperti itu. Kita boleh pikirkan diri kita juga. Apa yang kita buat bagi orang tua kita? Bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita? Lebih-lebih ketika dia sudah tua dan tak berdaya. Mungkin tidak bisa memberikan uang pada kita lagi. Mungkin hanya memberikan kesusahan pada kita. Mungkin sangat merepotkan kita. Mungkin kita malu karena orang menertawakan orang tua itu. Bagaimana perlakuan kita pada orang tua kita? Kita bisa merenungkan itu. Maukah Yesus membuat ibunya susah? Dia tidak mau. Sebagai manusia dia tidak mau. Tapi dia adalah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mati. Ini memang harus terjadi. Ada hal-hal yang memang harus terjadi yang tidak bisa kita hindarkan. Perhentian kelima, Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene. Yesus pun mau menerima bantuan orang. Yang membantu dia rela tidak? Dalam bacaan tadi kita dengar. Simon bertanya, mengapa kalian menyiksa orang satu ini? Mengapa saya dilibatkan juga? Simon baru pulang dari ladang, dia juga dilibatkan di situ. Melihat orang dihukum dengan salib saja sudah hina. Sekarang dia harus ikut memikulnya. Dan Simon dipaksa loh, bukan atas kerelaannya. Tapi meskipun dipaksa karena dia sudah melakukan, dia tetap berjasa di hadapan Tuhan. Berapa kali kita menjadi Simon bagi orang lain yang terjatuh, yang harus memikul beban kehidupan. Berapa kali kita dalam hidup. Atau saya sudah menjadi Simon bagi keluargaku, bagi orang-orang dekatku. Hanya sampai di situ? Adakah engkau menjadi Simon bagi orang-orang yang tak kau kenal? Orang-orang yang malah durhaka, yang tidak sopan padamu. Sudahkah engkau jadi Simon, menolongnya juga? Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Veronika ini tidak ada nama ini sebenarnya ya. Itu diambil dari Veron, artinya darah. Ikon, artinya gambar.
gambar darah. Karena perempuan ini menerima gambar darah dari Yesus. Wajah Yesus tercetak di kain yang dia berikan. Maka itu gambar darah. Orang tidak pernah tahu perempuan ini siapa namanya. Maka disebut Veronikon, Veronika. Jadi nggak ada nama orang itu sebenarnya. Gambar darah. Adakah kita juga memberikan secarik kain kepada orang yang sedang terluka? Kain apa? Kain pertolongan. Artinya, saya menyimpan penderitaan orang dalam hati saya. Dan saya menolongnya, saya ikut menderita bersamanya. Jadi meskipun Veronika hanya memegang selembar kain saja, tapi dia ikut menderita bersama Yesus. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Mengingatkan pada kita, jangan puas kalau kita sudah jatuh, kemudian kita bangun, sudah selesai. Masih akan jatuh lagi selama kita hidup. Perhentian ke-8, Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Apa kata Yesus? Jangan menangisi saya, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Ada banyak hal yang harus kita tangisi. Terkadang kita ini seakan-akan menangisi penderitaan Tuhan. Oh, Tuhan menderita ya. Seperti hari ini kita jalan salib, kita sangat terharu menangis. Ada tidak kita menangisi diri kita sendiri? Bukan kasihan pada diri kita sendiri loh. Menangis karena saya belum pantas. Karena saya masih hidup dalam dosa. Dan saya masih dalam belenggu. Saya belum puasa sungguh-sungguh. Bacaan pertama mengatakan bahwa puasa yang kehendaki adalah melepaskan belenggu diri sendiri dan belenggu orang lain. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. 3 kali jatuh. Dan ini jatuh yang terakhir. Adakah kita juga menganggap bahwa kejatuhan kita sebelumnya harus kita akhiri? Sudahlah. Tapi kita sering jatuh dalam dosa yang sama. Dengan berbagai macam alasan. Seakan-akan membela diri berarti kita benar. Terlalu banyak membela diri kemungkinan tidak benar. Kita lihat dalam dunia politik. Ada banyak orang suka keluar klarifikasi. Apakah benar? Belum tentu benar. Berkoar-koar suaranya keras. Apakah benar? Yang keras belum tentu benar. Yang banyak bicara belum tentu benar. Yang sungguh-sungguh bekerja tanpa banyak bicara mungkin akan lebih benar. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Pakaian adalah lambang martabat, kehormatan. Ketika pakaian Yesus ditanggalkan, seakan-akan kehormatannya dibuang. Bahkan pakaiannya disobek-sobek orang, dibagi-bagikan. Adakah kita menjaga kehormatan keluarga kita? Ada banyak orang yang keluarganya punya aib, cerita kemana-mana. Bahkan juga bawa ke pastor. Saya mohon maaf. Saya tidak suka menerima konsultasi. Karena ada trauma saya di suatu daerah, saya tidak sebut di mana. Ada istri yang berkonsultasi, dia mau bercerai dengan suaminya. Dia cerita macam-macam. Dan saya nasihati dia. Apa yang terjadi? Dia datang kepada orang lain, dia cerita apa yang saya omongkan. Lalu orang lain yang membela dia itu merasa bahwa pastor menghalang-halangi dia bercerai. Ya jelaslah. Katolik kok tidak boleh bercerai. Karena saya menghalang-halangi maka perceraian mungkin tidak terjadi. Kalau tidak terjadi uangnya tidak turun. Lalu saya disomasi, dibawa ke pengadilan. Untung ada pembela lain yang membela saya. Dan yang mensomasi saya adalah mantan frater. Calon imam loh. Mantan frater. Dia mensomasi seorang imam. Tiap minggu mengikuti misa saya. Tapi dia cari duit dari situ. Dari kesusahan orang lain. Dalam hati saya cuma bilang, Tuhan ampunilah dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Anaknya pun sekolah di sekolah kami.
Setiap pagi di antara anaknya. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan menuntut tanggung jawab orang ini kalau dia mati nanti. Tugasmu membela orang yang tidak bersalah, bukan? Dia malah menuntut pastor. Karena itulah saya trauma untuk menerima pengakuan dosa. Bukan, maksudnya konsultasi. Pengakuan dosa masih lah ya. Kecuali di sini untuk umat KR tidaklah. Karena kalian malu sama saya ngaku dosa. Padahal tidak mungkin saya ingat-ingat dosa kalian. Kalian mungkin ingat-ingat dosa saya. Tidak mungkin saya ingat. Karena pengakuan dosa harus dirahasiakan sampai mati loh. Jadi kenapa saya menolak konsultasi, terutama tentang suami istri yang bermasalah. Kalaupun mau harus suami dan istri datang bersama. Jangan cuma istri lalu cerita buruk-buruk tentang suaminya. Suaminya tidak bisa bela diri. Itu tidak benar. Atau suami datang cerita buruk-buruk tentang istrinya. Masih ada banyak orang yang lebih ahli untuk menerima konsultasi. Lebih baik pada mereka saja. Jadi saya ingatkan umat KR, jangan konsultasi dengan saya. Saya trauma. Saya berusaha jaga rahasia, orang lain tidak jaga rahasia. Lalu saya dipersulit. Kalau yang ringan-ringan bolehlah ya. Kalau yang sampai menyangkut kerugian orang tentang uang dan sebagainya, jangan cari saya. Saya tidak mau merugikan orang. Tadi sampai berapa? Perhentian ke berapa? Ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kita sudah membuat orang lain malu, itu menanggalkan kehormatannya. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Artinya dia dipaku. Artinya sudah definitif. Dia pasti akan mati di salib itu. Bukan hanya mengantar sampai ke hukuman. Sungguh-sungguh sudah hukuman. Ada orang-orang yang tidak bisa mengampuni orang. Itu sedang menyalibkan orang. Hukumannya sudah pasti. Ada dua kakek, abang dan adik, saudara kandung, musuh-musuhan mereka. Suatu hari mereka masuk rumah sakit, dua-duanya sakit, di kamar yang sama. Lalu dokter lihat, wah bapak dua ini pasti luka batin ini. Sebelum mati, baiklah mereka berdamai. Lalu katakan pada dua kakek ini, bapak, kalian bermaaf-maafanlah. Siapa tahu dengan bermaaf-maafan, luka hatimu sembuh dan engkau juga sembuh. Lalu mereka setuju. Oke, kami saling bermaaf-maafan. Tapi awas ya, kalau nggak jadi mati, lanjut. Apaan itu? Itu menyalibkan orang. Sudah definitif, tiada maaf bagimu. Waduh, kacau sekali. Janganlah. Tuhan saja memaafkan. Tapi saya juga tidak katakan memaafkan orang berarti kita harus hahehe dengan orang itu lagi, ketemu orang itu. Tidak juga sih. Engkau tidak lagi berpikir buruk tentang orang itu, tidak lagi berbicara buruk tentang dia. Itu sudah cukup. Tidak perlulah saya harus bergandengan tangan dengan dia lagi dan sebagainya. Nggak usah lah. Itu kebanyakan drama yang pura-pura kadang-kadang. Perhentian yang ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Oh 12 belum ya? Bagus, belum tidur. Masih sadar semua. Oke. 12, Yesus wafat. Tak ada penderitaan yang tidak berakhir. Suatu hari akan berakhir. Tapi ada yang berakhir dengan membawakan kebaikan. Ada penderitaan yang berakhir dengan menambah penderitaan baru. Kalau kita percaya Tuhan akan mengakhiri hidup kita suatu hari, maka baiklah kita sudah mulai bersiap-siap. Tinggalkan kebiasaan buruk, mari kita bangun kebiasaan baik. Mari kita berdamai dengan sesama. Supaya kita berakhir dengan baik. Yesus berakhir. Dan orang-orang Yunani mengatakan itu orang bodoh. Katanya Tuhan kok mati disalib. Kata orang Yunani.
Tapi Yesus mati untuk bangkit lagi. Tanpa mati dia tidak bangkit. Tanpa bangkit dia tidak memberikan penyelamatan pada kita semua. Suatu hari akan berakhir. Jadi mari kita akhiri dengan baik. Perhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan. Jadi tidak akan dibiarkan di atas situ, diturunkan, dimakamkan dengan hormat. Ke-14, dimakamkan dengan hormat. Suatu hari mungkin orang akan lupa kita siapa. Kebaikan kita orang lupakan seperti kita masuk dalam makam. Kejahatan juga orang akan lupakan sudah. Tapi apakah catatan pada Tuhan akan terlupakan? Tuhan mencatat semua itu. Yang baik, yang buruk tercatat pada Tuhan. Ada belas kasihan? Tentu saja ada belas kasihan. Bahkan kita orang Katolik percaya ada api penyucian. Tapi apakah kita masih punya kesempatan itu untuk didoakan orang yang masih hidup ini? Karena yang sudah mati tidak mungkin berdoa lagi. Tidak mungkin berdoa dan tidak mungkin dia memberikan rejeki. Jadi jangan pernah minta rejeki pada orang yang sudah meninggal. Dia tak berdaya. Kita hanya minta kepada Tuhan. Terutama mintalah pada Tuhan. Tuhan, semoga saya berakhir bukan ke neraka, tapi berakhir dengan benar di hadapan-Mu, menjadi kesayangan-Mu. Amin.